Baik sahabat budaya, hari kedua ekskavasi situs Komplek Keramat Gunung Lalang bertujuan untuk melakukan penyelamatan terhadap situs dan mengetahui struktur, maka dilakukan ekskavasi atau pengupasan permukaan untuk mengetahui bagaimana struktur komplek makam kuno di abad ke-16 ini. Nah, kita menemukan yang paling bawah ini ada struktur berupa dinding ataupun talut ya, benteng. Nah, ini dikupas pelan-pelan. Ini menyerupai talut. Nah, jadi ini di sebelah sini ini bata paling bawah, kemudian ada undak-undakannya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang 4 tuh struktur yang tinggi, yaitu makam. Nah, ini kita lihat talut ini mengelilingi. Nah, ini keliling sana, kemudian sampai sana. Nah, itu makanya di ekskavasi masih proses sampai keliling dia. Nah, ini sampai dia ke sini. Nah, ini dia. Tapi ini belum dikupas secara penuh ya. Jadi diperkirakan dulu yang tanah sebelah sana itu lebih rendah. Nah, karena ini bukit Lalang, jadi sekian ratus tahun ya, 400 lebih tahun. Nah, sehingga tanah humus itu turun ke sini menutupi. Nah, makanya di atas itu tanahnya hitam. Nah, maka kami mengupasnya, pedomannya adalah sampai di permukaan yang merah, tanah merah. Nah, seperti itu ya. Nah, situ kelihatan merah. Jadi ada pembeda. Sebelumnya itu kan agak gundukan tinggi segini. Nah, kemudian agak rendah. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh Pak Hasanan, salah satu anggota tim ahli cagar budaya. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau Pak melihat dari dinding ataupun benteng ini Pak? Ini kayak ini kan apa namanya, mendakan untuk makam. Makam, kemudian ini lantainya. Kemudian di tingkat atas ini, bagian atas ini juga berlantai. Kemudian di perkiraan jiratnya lebih tinggi dari lantai. Oh gitu. Terus di atas jirat tuh kok ada nisan, kok kayak modelnya kayak gitu Pak? Ini kan nisan baru. Oh, jadi diabaikan Pak ya? Nisan baru. Jadi bukan menjadi pedoman saat ini? Bukan. Oke. Oke Pak, dilanjut Pak. Ini berarti bersihkan terus sampai ke sana ya? Iya. Jadi ini sahabat, ini ada terus ini bata ini mengelilingi ini sampai ke sana, tapi ini belum dikupas secara keseluruhan. Nah, sampai dia ke sini. Nah, ini luar biasa ini. Bagaimana konstruksi makam di abad ke-16 pada masa kerajaan Tanjung Pura kuno atau Sukadana kuno. Ini sedang melakukan proses ekskavasi. Hati-hati Mas, jangan sampai kepatol kena itu. Ini ada bata yang berserakan di bawah tuh. Oh, masih ada juga ya? Masih ada. Oke. Masih mau dicari lagi. Nah, ini tim, salah satu tim khusus dari cagar budaya. Apa yang ditemukan hari ini Mas? Banyak nemukan ini struktur bata yang seperti model apa? Bunden rundak dia model gitu. macam rundak ya, cuman belum komplit ya. Ini baru sampai ke letter L, belum sampai ke kotaknya. Ini rencana mungkin besok kali ini. Ini hari kedua, berarti hari ketiga lanjut lagi. Iya, rencananya, soalnya masih banyak yang belum dikerjakan. Sudah bisa disimpulkan ini komplek makam ada berapa? Wah, belum, ini baru duga-duga ini, soalnya belum ketahuan apakah ini makam atau ini pelataran, kan belum ketahuan pastinya. Iya, oke. Terima kasih. Sama. Nah, gimana Pak Ilham sebagai salah satu tim ahli cagar budaya melihat ekskavasi dan proses ekskavasi hari kedua ini? Ya, intinya masih belum dapat titik terang lah
karena masih melakukan ekskavasi. Ya. Kita mau lihat dulu strukturnya Ya. seperti apa. Nanti kalau udah kita lihat, dan kita ekskavasi, dan kita lihat batangnya satu persatu baru bisa ketahuan. Baru bisa disimpulkan ya. Iya. Oke. Jadi begitulah sahabat tentang makam keramat Gunung Lalang ini yang saat ini sudah terlihat pola lantai ataupun struktur atau apa ya yang bisa kita lihat di sini. Kita belum bisa menyimpulkan, akan tetapi sudah terlihat bagaimana struktur ini luar biasa. Karena kita pada hari ini tidak berhadapan dengan apa yang kita lihat hari ini, tapi kita harus kembali ke masa lalu, bagaimana peradaban pada masa itu, pada masa lalu itu, khususnya di era abad ke-16, tradisi memakamkan orang yang besar. Nah, tentu kita kembali pada sebuah catatan sejarah Ya, yang itu baca Bang. di catatan Eropa. George Muller pernah menuliskan beberapa makam di atas Gunung Lalang ini dimakamkan raja. Salah satunya yaitu Panembahan di Baroh, di mana Panembahan di Baroh itu di 1500-an sekian ia dimakamkan di atas Gunung Lalang. Jadi ini menjadi sebuah situs yang penting bagi kita, khususnya warga yang ada di Kayong Utara bahkan Kalimantan Barat, karena situs ini merupakan sebuah penanda peradaban yang dimana pada masa Panembahan di Baroh beliau pada saat itu adalah sebagai pembuka, sebagai kerajaan Matan pertama. Lalu kemudian dilanjutkan oleh anaknya Panembahan Giri Kesuma, kemudian Panembahan Giri Mustika. Dan di masa Panembahan Giri Mustika itulah yang kemudian menurunkan Raja Sambas, yaitu menikahnya adik dari Giri Mustika dengan Raja Tengah dari Brunei. Nah, beliau itu diduga juga dimakamkan, beliau bukan diduga lagi, dimakamkan juga di sini, di komplek keramat Gunung Lalang ini. Jadi ada Panembahan Giri Mustika, kemudian ayahnya Panembahan Giri Kesuma, kemudian Panembahan di Baroh. Nah, mereka inilah awal mula ataupun cikal bakal dari kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat sebagai pembuka awal. Jadi sudah selayaknya dan sepatutnya kita lestarikan dan kita jaga situs ini sebagai penanda peradaban pada masa itu, karena jasa-jasa beliau-beliau ini juga cukup banyak. Sekian, terima kasih sahabat budaya semuanya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan kita tetap terus bisa menjaga warisan para leluhur. Terima kasih, salam budaya dan sampai jumpa kembali.